Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Semoga teman-teman semua dimanapun berada yang melihat channel saya diberikan kesehatan lahir dan batin, dan disehatkan ekonominya, finansialnya, dan usaha-usaha lainnya untuk mencukupi kehidupan bekal di dunia ini. Amin ya robbal alamin. Yang sakit semoga disembuhkan, yang sehat semoga disyukurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit informasi penting buat masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Informasinya seperti apa? Begitu beragam. Hari-hari semakin sulit, hari-hari semakin gelisah, hari-hari semakin tak menentu, tapi kita yakin bahwa untuk yang beragama Islam, khususnya kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berlindung dan memohon kepadanya dalam segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini. Untuk itu informasinya apa? Langsung saja. Nah, ini saya akan bacakan informasi dari AA Guru Tigarut, ya, namanya channelnya AA Guru Tigarut. Silakan, ini sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Silakan yang mau lihat channelnya. Nama channelnya AA Guru Tigarut. Itu bagus sekali, ilmu mantiknya bagus, banyak macam ilmu, terutama ilmu agama ya. Terkadang memasukkan ilmu hukum juga sedikit, walaupun sedikit. Kita bacakan saja ya ringkasan videonya dari AA Guru Tigarut yang judulnya "Lah Keceplosan, Jokowi Salah Sewa Hakim, tanda tanya, pantes ngotot Roy Suryo ajukan pra itu apa? Pra peradilan." Ini yang berkaitannya dengan biasa berita favorit nomor 1 di Indonesia, yaitu Joko Widodo, mantan presiden ke-7. Kita bacakan saja ringkasan videonya. Silakan yang belum like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan channel saya semakin berkembang dan semakin baik. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah komen. Saya doakan semoga kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, video ini membahas polemik seputar langkah hukum yang diambil oleh Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya, terutama Refli Harun, terkait tidak segera ditahannya Roy Suryo meski sempat ada ramalan penetapan status P21. Nah, ini alhamdulillah ya, alhamdulillah saya selalu melihat channelnya RH Channel, dan saya sering komentar juga di sana. Silakan, RH Channel itu cerdas, keren, cerdas, mencerdaskan terutama tentang good government, clean government, seperti itu. Salah saya tidak bisa. Pokoknya ilmu tata negara lah, bagus itu Refli Harun. Terima kasih, kita doakan Bung RH semoga kehidupannya diberikan banyak keberkahan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Poin-poin utama dalam video ini
debat pra peradilan ada kesan dari berbagai pihak termasuk mantan Jenderal Ricky Sitohang agar Roy Suryo mengajukan pra peradilan. Namun video ini menganalisis mengapa Refli Harun dinilai sangat jeli dan jenius karena tidak terburu-buru mengambil langkah tersebut. Nah, ini saya yang suka dari RH Channel itu. Dia itu kalau berdebat itu tajam tapi tidak terpancing emosi. Saya salutnya seperti itu. Walaupun yang mereka hadapi itu apa ya? Saya bisa katakan seperti apa? Pemahamannya kurang dalam sesuatu ilmu. Jadi walaupun seperti itu tetap Bung RH itu menerangkan dengan keilmuannya, yaitu ilmu tentang tata negara. Langsung poin kedua, analisis hukum. Penjelasan bahwa pra peradilan memiliki risiko jika ditolak hakim, yakni tindakan kepolisian seperti penetapan tersangka dianggap sah menurut hukum, sehingga mempersempit ruang bagi pihak tersangka untuk menggugat di persidangan pokok. Nah, poin ketiga, kritik terhadap framing video ini juga menanggapi narasi dari kanal lain, Bang Bill Offset, yang mengkritik Refli Harun dan Roy Suryo karena dianggap terus membangun opini publik framing mengenai jasa Jokowi tanpa melalui jalur persidangan. Nanti kita ceritakan sedikit ya apa yang saya bisa cerna dari masalah ini. Poin yang terakhir, strategi hukum. Kreator video berpendapat bahwa dengan tidak melalui pra peradilan, pihak Roy Suryo masih memiliki celah untuk menggugat proses penyidikan kepolisian dan kejaksaan saat persidangan pokok nanti. Secara keseluruhan, video ini merupakan tanggapan atas perdebatan hukum dan opini publik mengenai strategi Roy Suryo dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan, serta kritik terhadap pihak-pihak yang terus menyerang Jokowi di ruang media sosial. Nah, dari sini saja ya, kita punya kesimpulan bahwa Jokowi semakin kesini semakin terpojok. Ya, kita doakan saja. Apapun profesinya, apapun jabatannya, pokoknya ini negara demokrasi. Jadi kalau pejabat publik itu harus transparan dari segala sesuatunya. Bahkan ada yang mengatakan kalau pejabat publik itu ruang privatnya, ruang pribadinya itu semakin sempit gitu. Jadi harus dilihat, kalau mau jadi pejabat publik kita harus siap resikonya apa, ruang privatnya sedikit. Nah, seperti itu. Banyaklah yang menerangkan seperti itu. Bahkan Rocky Gerung sering menerangkan bahwa presiden itu bukan orang gitu. Jadi presiden itu suatu apalah, silahkan kalian cari sendiri, banyak Rocky Gerung tentang menerangkan seperti itu. Nah, selesai ya. Oh iya, saya tidak, pokoknya dari pihaknya Roy Suryo dan Dr. Tifa dan kawan-kawan tidak mau pra peradilan bukan tidak berani, karena kalau dia masuk dalam pra peradilan, istilah Pak Refli Harun, kita menyerahkan leher kita sendiri gitu, seperti itu. Nah, itu bahasa metafornya, bahkan orang awam seperti saya sudah mengerti. Mudah-mudahan kalian juga mengerti. Kalau belum mengerti silahkan cari di RH Channel atau channel-channel yang kredibel, sesuai data, sesuai keilmuannya. Baik, langsung saja kita informasi yang kedua. Itu informasi yang pertama ya, dari AA Guru 3 Garut. Silahkan kalian kalau mau lihat ke channelnya langsung tinggal diklik, itu banyak, dan itu silahkan diikuti, channelnya bagus sekali. Nah, kita ada waktu berapa menit lagi, mohon jangan di skip ya, tonton sampai akhir supaya terbaca algoritmanya.
dan like, komen, dan subscribe. Kita baca ini ada dari Off the Record, berita Off the Record. Kita baca beritanya ya. Judulnya seperti ini. Heboh media The Economic sebut Prabowo berbahaya untuk ekonomi dan demokrasi Indonesia. Nah, ini berita biasa. Saya akan bacakan ringkasan videonya. Tidak apa-apalah, saya sambil belajar membaca juga sambil menyerap ke kepala dan ke hati saya apa yang ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Video ini membahas sebuah artikel dari majalah The Economics yang menyoroti kondisi ekonomi dan demokrasi di Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Kritik dari The Economic. Majalah ini memberikan peringatan warning bahwa kebijakan pemerintah saat ini dianggap terlalu boros, spendthrift, dan cenderung otoriter yang dinilai dapat membahayakan stabilitas ekonomi serta demokrasi Indonesia. Nah, seperti itu. Kita bahas sedikit bagaimana tidak boros ya. Coba bayangkan, per hari itu MBG bisa miliaran atau triliunan, itu per hari itu bisa nyampe banyak banget. Terus poin yang kedua, sentralisasi kekuasaan dan peran militer. Terdapat sorotan mengenai sentralisasi kekuasaan, melemahnya oposisi di parlemen, serta keterlibatan militer yang semakin kuat dalam sektor publik, seperti pada program MBG Makan Bergizi dan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini uang semua harus keluar. Ibaratnya kita lagi membangun rumah, terus kita pakai uang dari mana? Itu sedangkan kita utang ke luar negeri aja berapa kuadriliun kan. Terus risiko ekonomi, pemerintah dinilai menghadapi risiko disiplin fiskal defisit anggaran diprediksi berpotensi menembus batas 3% ditambah dengan beban bunga utang yang meningkat. Hal ini memicu kekhawatiran dari lembaga pemerintah kredit seperti Standard dan Poor's yang dapat berdampak pada kepercayaan investor asing. Nah, ini dampaknya harus diperhatikan. Bukan masalah MBG-nya. MBG bagus asal tepat sasaran kan. Ini yang pokoknya kita harus memilah dan memilih lah. Kita harus tahu diri ekonomi kita ada di mana gitu. Bukan siapa yang nggak seneng MBG, bukan seneng lah MBG ya. Bagus asal tepat sasaran dan tepat cara pengelolaannya. Poin terakhir, kontroversi kabinet. Diskusi juga menyoroti perilaku komunikasi anggota kabinet, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yuda Sadewa, yang dianggap terlalu keras dan kontroversial dalam merespon kritik asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Nah, ini Pak Purbaya juga sekarang jadi kepercayaan publik jadi menurun ini sama Pak Purbaya. Tolong dibenahi Pak Purbaya, barangkali video saya ketemu sama Anda. Dulu saya termasuk orang yang wah, ada Pak Purbaya ini seneng, tapi dilihat-lihat kok seperti ini ya. Pak Purbaya tolong dibenahi. Para pembawa acara menekankan bahwa laporan ini sebaiknya dipandang sebagai kritik membangun bagi Indonesia, bukan sebagai serangan politik, agar bangsa ini terhindar dari potensi krisis ekonomi dan kemunduran demokrasi. Nah, seperti itu beritanya kali ini, sungguh mengelus dada dan menggelengkan kepala. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Barangkali channel saya ada sedikit manfaatnya. Terima kasih yang sudah subscribe.
sudah like, sudah komen. Saya doakan semoga bahagia dunia akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.